semua supaya kita boleh berkata orang mati pada dunia pada musim. Allah Taala berfirman, "Allah Jalla Jalaluhu baik." Mana dari negara Allah yang dulu dan dia salih yang berusaha iman wa fi al-rasul. Jadi nabi Muhammad wa mimma razaqahum yunfiqun dari kaum apa al-ayat al-tawhid wa qiyamul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah masing-masing yang Allah bersyukur kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Judul kaji kita malam ini adalah tanda-tanda orang beriman. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Innama hanya saya, bahwa saya yang disebut orang beriman itu adalah orang yang apabila disebut dzikir Allah, nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka imannya bertambah, zadatuhum imanan. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau di awal surat Al-Baqarah 183 itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di ayat ini dijelaskan amanu itu siapa. Ini namanya tafsir ayat di ayat yang disebut oleh Allah orang beriman dalam surat Al-Anfal ayat 23 dan 4 ini. Idza dzukira Allah, apabila dibaca nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Kalau dia mendengar nama-nama Allah, sebenarnya sama dengan idza tuliyat 'alaihim ayatu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada kita. Jadi apabila disebut nama Allah melalui bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, artinya gemetar, imannya nambah. Makanya kalau ada orang baca Al-Quran itu tidak boleh dibaca ifa, itu ngaco ya. Wa idza qila Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Anda mendengarkan orang baca Al-Quran, dengerin gitu. Dan dalam cara berpakaian Allah. Jadi kalau ada orang ngaji yang di sela-sela itu dengerin, ngerti artinya. Kalau yang lebih bagus lagi itu harus dipahami arti dan maknanya. Karena itu adalah kalimat-kalimat Allah. Dzikir Allah, ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita mendengar orang baca Al-Quran, dada kita bergetar, hati kita bergetar, iman kita nambah. Makanya sering saya katakan iman yazid wa yanqus. Iman itu nambah dan berkurang. Pas waktu nambah, sholatnya rajin, kemudian sholat sunatnya juga rajin. Tapi waktu datang malasnya, itu sholat wajibnya saja. Iman itu begitu ya. Jadi oleh karena ini ya, jadidu imanakum, perbarui imanmu. Bagaimana cara memperbaruinya? Baca Al-Quran, perbanyak ibadah. Begitu caranya. Jadi orang-orang yang suka baca Al-Quran, memperbanyak ibadah, itu namanya jadidu imanakum, memperbarui imannya.
Sebelumnya imannya lemah, setelah dia baca ayat-ayat Al-Quran, setelah dia berbanyak ibadah kepada Allah, maka imannya tambah kuat. Itu ciri khas pertama daripada orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal ini artinya berserah diri kepada Allah. Tawakal ini tidak ibadah. Tawakal itu termasuk akhlak kepada Allah. Kalau ibadah itu kan sholat, puasa, zakat. Tapi kalau ada tawakal, sabar, apa lagi itu? Ma'una minta tolong kepada Allah, kemudian menghisab diri, kemudian berani karena benar, takut karena salah, kemudian tahu mana yang halal, mana yang batil. Nah, itu namanya akhlak kepada Allah. Jadi wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu setelah dia gemetar hatinya dan bertambah imannya dengan membaca bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dia bertawakal kepada Allah. Seluruh apa yang dia lakukan di dunia ini, keputusannya dia serahkan kepada Allah. Itu yang disebut dengan tawakal. Tetapi tawakal itu bukan berarti menyerah diri seenaknya. Tawakal itu ada kerja keras dulu. Setelah kerja keras berdoa, kemudian baru tawakal. Ya, terserah mereka yang mau ada rezeki, enggak mau dimasukin ke surga, enggak urusan gua enggak bisa. Harus kerja keras, ibadah kerja keras, kerja keras. Hasilnya tidak serahkan kepada Allah. Kalau sudah ada ketentuan dari Allah, apapun ketentuan itu kita terima. Itu yang disebut dengan ikhlas. Termasuk mati sekalipun, karena itu sudah ketentuan Allah. Jangan momen-momen belum meninggal gitu. Karena itu sudah ketentuan Allah. Jadi itu syarat yang kedua daripada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kemudian berikutnya alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, ini saya perlu stressing itu. Sholat itu bukan hanya sholat berdiri sendiri. Sholat itu baru diterima oleh Allah. Nanti masih ada ayat fawaidul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Orang yang sholat itu masih sana, masih masuk neraka. Siapa alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholat. Sholat itu ada istilahnya di dalam ilmu fikih itu, pelihara sholat, jaga sholat, jangan sampai enggak pada waktu. Kemudian sholat itu kan wudu. Kalau nggak wudu nggak sah sholat. Wudunya benar atau enggak? Kalau sholat itu kita sering ngajari sholat. Wudu itu bersini, dia ini, kamu ini. Jadi ada aturannya itu. Tangan 3 kali, ini 3 kali, kaki 3 kali. Jangan pulang balik. Cuci kaki ke kanan, udah ke kiri, balik lagi ke kanan. Itu nggak ngerti namanya. Nanti sholat itu sah. Sholat itu sah. Kalau wudunya sah. Tanpa wudu nggak bisa. Tulang. Jadi wudunya harus berarti. Kemudian sholat, Allah berada. Bagaimana ini sholat? Sholat itu harus sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Kama alaikum usalli. Sholat kamu sebagaimana kemudian aku sholat, bukan sholat kamu sebagaimana aku usalli, bukan. Allah. Allahu Akbar. Kita benerin sholat. Bacaan itu harus bener gitu.
kemudian baca doa kita. Makanya sholat tarawih itu dia kan empat. Seluruh awalnya kan empat kita. Empat yang kedua baca kita lagi, jangan langsung baca Al-Fatihah aja. Sholat itu kan baca doa kita. Imam juga begitu. Jangan Allah langsung baca Al-Fatihah, tapi kesempatan kepada makmum dulu dibaca doa kita. Kemudian kalau jadi imam itu kan ada yang rasul itu kalau dia sholat, karena jamaahnya kan banyak, baik di masjid haram maupun masjid Madinah. Itu dicek dulu rasul langsung, dicek sahnya itu benar atau enggak. Makanya imam itu ngomong sahur kamu tak ada itu sahur kamu di atas batas suku minta sholat dulu dalam bahasa itu sempurna sholat. Kalau saf itu lowong itu nggak kasar pada jemaahnya. Jadi harus diperhatikan selalu. Makanya kalimatnya ini sholat, ini sholat, bukan yang malu sholat, bukan mendirikan sholat. Harus sesuai dengan aturan-aturan. Kemudian bacaannya harus bagus, sesuai dengan makna hurufnya. Kita kan Bismillahnya kan disirkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ha dengan ha itu tidak sama. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Akbar. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim. Itu kan qaf. Beda dengan qaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan gitu. Tidak bisa sembarangan aja. Kemudian diusahakan supaya kita tahu makna masa sudah belum tahu kan artian. Bacaan buku, bacaan sujud, tahiyat harus tepat, harus pas. Makanya ayat di dalam surat Al-Ma'arij itu masih ada fawaidul musallin, masih celaka orang sholat. Salatnya salatnya berbeda. Kemudian dianjurkan, saya tahu banget. Kalau imam itu rakaat pertama, waktu habis bawah. Jangan rakaat pertama, alhamdulillah. Rakaat kedua balik lagi ke waktu bawah. Bawah. Mulai rakaat pertama, alhamdulillah, hatta tusbihul maqabir. Terus rakaat kedua, balik lagi ke atas. Rasul tidak melakukan seperti itu. Kemudian witir memang sunnah dari mana saja. Rakaat pertama sabih sebelum ibadah imam. Sabih sebelum ibadah itu memang, tapi tidak harus itu. Rakaat kedua yang berkafirun, rakaat ketiga dua Allah. Tiga rakaat seperti itu tidak apa-apa. Sering memang. Jadi itu urutannya seperti itu. Jangan ngaco nih. Rakaat pertama dua Allah, rakaat kedua sabih di atas. Tapi kalau di yang panjang-panjang di Al-Quran itu saja begitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kemudian rakaat keduanya kalau kita ambil inna fi khalqis samawati wal ardi la ilaha illa huwa ayat ini kita ke bawah. Bawahnya. Jangan ngaco itu. Jadi surat itu ada
orang-orang yang mendirikan sholat, qama yaqum, mendirikan, tidak amala ya'malu, mengerjakan pertanyaan. Dan ini juga terkait dengan keluarga. Jangan kita doang yang sholat, nah, saya sholat. Itu yang besar. Nah, itu ya orang yang beriman itu. Di atas sebagainya, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia alladzina yuqimuna shalah. Dia wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini masalah infak sedekah. Tentu infak sedekah ini jangan memaksakan diri sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi memang Rasul itu mengatakan tambah banyak infak sedekahnya, tambah banyak pahalanya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah mereka-mereka yang beriman. Jadi itu kembalikan kepada ayat atas. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah orang-orang beriman yang benar-benar beriman. Yang tiga tadi yang empat. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka derajat yang tinggi, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wa maghfirah, ampunan dari Allah. Rizqun karim, diberi rezeki yang baik-baik, rezeki yang mulia, rezeki yang utama, rezeki yang memberikan berkah. Jadi itulah apa namanya syarat-syarat apa yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Mudah-mudahan ada pengaruhnya. Memang fondasi utama agama itu kan memang iman. Selain ibadah itu, ibadah sholat, puasa, haji itu memang tidak bisa coba lihat, tapi pelaksanaannya harus sesuai dengan Rasul. Jadi sholatlah dengan sempurna, dengan baik, dengan bacaan yang bagus, dengan khusyuk. Kalau di dalam fikih kan istilahnya khusyuk, konsentrasi kuat bahwa di dalam sholat kita betul-betul berdialog dengan Allah. Nah, sebenarnya bisa ingat, baca ayat tidak boleh. So itu ada hadis, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jawab ini. Alhamdulillah Allah jadi ngapain ini? Jadi ada tertib dalam sholat. Demikian saja Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Yang lebih utama lagi, mari kita berbagi sholat kita. Mudah-mudahan karena sholat itu adalah ibadah pertama di akhirat nanti yang dihitung dulu, baru setelah itu dihitung ibadah yang lain. Jadi sholat itu tidak, yang lain itu tidak akan dihitung sebelum sholatnya dihitung. Setelah dihitung sholatnya bagus, baru nanti zakatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya dan lain-lainnya itu menyusul, mendampingi ibadah sholat yang sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nasrul min Allah wa rahmatun qarib. Wa basyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.